mengkombinasikan antara pelatihan, pendidikan ya, sekolah lapang dengan pendampingan. Ada yang masih kita dampingin sampai hari ini. Sekolah lapang itu tadi, kalau lihat kayak gini, praktek langsung nih. Ketemu masalah, kita cari solusi sama-sama. Jadi pelatihan memang 3 hari atau seminggu, tapi kelas lapangannya bisa setahun tuh. Pendampingannya tuh bisa lebih dari setahun lah. Karena untuk melihat dari sisi kewirausahaannya ini hidup nggak, progresnya sejauh mana. Nah, data-data itu data-data yang sifatnya lebih ke perjalanan tanpa batas saja lah. Memang belum terprogram dengan baik, belum terini karena memang niat etalase yang penting aksinya dulu, tapi tercatat, bukan tercatat, terdokumentasikan, terniatkan dengan 3 kombinasi dari pelatihan, sekolah lapang, pendampingan. Oh, di mana tuh? Ini di bawah, ini ada masalah mereka. Kalau tidak bisa selesai via grup, via telepon, kita akan jadwalkan ke sana. Dari mana uangnya? Ini dari bisa tadi. Kalau ada syukur-syukur ada sponsor kan? Alhamdulillah. Ibaratnya, intinya terakhir, nanti bisa insya Allah anak-anak kita sama-sama nggak ada uangnya aja kita total, apalagi ada uangnya, insya Allah. Jadi kita nih kemana ketik bola gitu kan. Baru tadi ada dapat laporan kan tinggal 3 bal. Ini habis besok sudah mikirin ya, besok beli dari mana. Kita nggak ada nih. Tahu-tahu rezekinya kamu bawa kap dari 2 lah. 2 bal, namanya 100 gitu. Nah, ini memang kita anggarkan besok, berarti kalau kurang untuk alihkan yang lain ya, di jalan. Intinya itu yang kupikir yang terlalu ribet, katanya lakukan aja yang artinya tidak ada duitnya aja total, insya Allah total kan walaupun tidak ada uangnya, tapi kalau ada uangnya insya Allah akan lebih total. Nah, apalagi ada martabak. Iya, silakan. Kita break dulu. Misalkan mitra yang berpotensi, mitra dari etalase yang berpotensi untuk diajakin gitu kan. Kalau peserta sih, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai 43 angkatan. Oh, itu bisa dipanggil lagi ya? Ya, 43 angkatan itu berbagai macam jenis workshop yang kita adakan. Ya, sebagian besar memang kebanyakannya itu barista. Karena kan memang di Kota Jambi kan, di Kota Jambi dan juga coffee shop di Jambi juga mulai membludak gitu kan. Jadi kebanyakan dari 43 peserta itu barista ngambil kelasnya. Petani ada, itu paling kita langsung ke kebun, datangi kebun petani, memproses kopi gitu. Jadi kalau diakumulasikan dari angkatan 1 sampai angkatan 43 itu hampir 1.000 orang. Berarti itu bisa misalnya per angkatan kita minta 2 perwakilan, bisa ya? Minta 2 orang perwakilan dari tiap angkatan bisa ya? Mungkin dari ini? Kalau kelasnya itu semua kelas pelatihan pelatihan kayak buat kopi gitu ya, Pak? Ya, itu yang baristanya. Tapi materi yang disampaikan bukan sekedar hanya buat kopi. Misal nih, abang ngambil kelas barista ya, abang nggak cuma dapat informasi terhadap cara buat latte itu gini, enggak. Kita berikan informasi dari awalnya, dari asal usul kopinya, terus proses perjalanan kopi nggak jadi seduhan tuh apa sih? Nah, yang bedanya kita dari tempat pelatihan lain itu kita mengajarkan dari hulu hingga hilirnya, karena sejatinya barista itu bukan sekedar tukang buat kopi, tapi dia harus mendiplomasikan dari secangkir kopi ini banyak loh peran-peran dari teman-teman profesi lain gitu. Jadi disitulah keunikan workshop yang di etalase itu, walaupun ngambilnya barista, tapi ada beberapa porsi-porsinya itu untuk belajar kayak dari petani, perawatan kebun di kebun kopi itu kayak mana sih,
Terus pengolahan kopi pasca panen itu gimana sih? Ada Bos. Walaupun ngambil kelasnya barista. Ya dapat materi. Itu sama tuh materinya ini Bang, dari kelas disabilitas komunitas sama lansia. Disabilitas kita udah 2 angkatan 28 hingga angkatan 29 itu mayoritas pesertanya disabilitas, dan alhamdulillah juga beberapa dari teman-teman udah mulai membuat usaha, baik itu usaha kopi ataupun usaha kuliner lain. Dan juga kita belajar juga dari mereka gitu, karena agak lama itu proses workshopnya. Itu satu angkatan yang 28 itu 1 minggu, yang 29 itu sekitar 2 minggu. Jadi kami belajar juga dari kawan-kawan disabilitas kayak Mbak Sarah, terus juga ada yang daksa gitu, yang kakinya ada. Dengan keterbatasan mereka malah mereka lebih semangat gitu, tahu hal-hal baru. Mungkin sebenarnya masalah kan lebih ke etalasinya sih. Berarti kan berdasarkan program pengembangan akademik tadi yang juga workshop, pelatihan workshop ya. Nah, ada mungkin kayak program lain itu buat teman disabilitas, Lalu paling kegiatan seperti kan kadang kalau kayak beberapa kemarin itu ada kita kayak film pendek, karena Om J juga orang film gitu kan, jadi ada 2 kegiatan. terfokuskan pengembangan dan Ya, kalau kopinya kan memang dari etalasenya ya, tapi kalau misalkan dari bidang lain paling kita bermitra kawan-kawan lain. dan ini kalau dilihat dari kami di sini kan ya kita juga seperti pengembangan juga tentang pengabdian masyarakat kayak sudah dibahas dengan juga tadi disinggung kan masalah pengabdian masyarakat. Nah mungkin sekarang kami kan lebih ke mensurvey lah, kayak mungkin kan teman-teman dari etalase serta ataupun dari tim abang sudah yang terjun langsung ke masyarakat dan sudah tahu lah gimana apa kendala mereka, apa masalah dari mereka dan bagaimana kayak mengantisipasinya. Mungkin kan ingin nanya terlebih dahulu apa sih yang sering kayak masalah yang ditemui dari mereka gitu. Misalkan kayak petani kopi ini salah satu mitra mungkin kan. Nah, tadi mungkin saya dengar kalau nggak salah mungkin masalahnya palingan ke setelah pasca panen bagaimana mereka bisa merealisasikan menjual, mereka kayak kopi itu A, B, C, D. Jadi kan lebih ke pengembangan dari petani lah. Dari situ ada masalah yang lain ataupun yang telah dilaksanakan etalase pun pasti kan ada bahan evaluasi ya. Nah, apa masalahnya mungkin boleh diinformasikan kami sedikit atau kayak bisa diberitahu lah gitu ya. Karena kan di sini kami juga mikir untuk programnya apa yang bagus dan serta apa kontribusi kami juga kalau ingin bermitra gitu. Kalau dari permasalahan atau sebuah timbulnya apa trik-trik itu kan itu dinamika loh. Ya kalau misalnya diambil contoh pas kami ke Tebo itu, nah cerita uniknya itu di Tebo itu sebenarnya masyarakat di sana itu kalau bisa dibilang ilegal mereka, bukan tempat tinggalnya, pemukimannya ilegal karena mereka bermukim di area Taman Nasional Bukit 30. Tapi karena itu sudah lama banget mereka bermukim di sana, mereka kan nggak bisa serta-merta diusir atau digusur ya. Dan juga mereka udah menanam sawit di area Taman Nasional gitu kan. Jadi kemarin isunya itu untuk pengurangan tanaman sawit ya di kawasan Taman Nasional itu. Nah, salah satunya yang komoditi yang ditawarkan itu adalah komoditi kopi. Nah itu yang uniknya itu mereka awalnya nanam kopi itu dibayar. Yaitu misalkan tani ini dibayar 2.000 per 1 bibit untuk nanam kopi. Nah, alhamdulillah karena kopinya udah berproduksi dan mereka sendiri yang mengatakan kalau hasil dari kopi ini lebih menguntungkan dari sawit. Alhamdulillah mereka sudah mulai mengurangi jumlah pohon sawit mereka. Nah, itu tadi memang nggak sebentar untuk kita membuka mata mereka ya, karena kan ya mereka sudah berada di sana dengan komoditi sawit sudah cukup lama gitu kan. Jadi yang awalnya mereka dibayar untuk melakukan pergantian komoditi, alhamdulillah sekarang mereka sudah merasakan dampak positifnya dari
yang perubahan komoditi utama tadi. Awalnya komoditi kopi di mereka itu sampingan, bukan yang utama. Yang utamanya masih sawit. Tapi 2 atau 3 tahun terakhir, alhamdulillah mereka sudah mendapatkan nilai atau materi yang lebih baik dari komoditi kopi dibanding sawitnya. Itu kalau ya pemberdayaan di kebun atau di hulunya. Paling kali yang di kota atau yang di hilirnya baru campur gitu juga. Di awalnya mereka belajar jadi barista, tahunya cuma buat kopi, alhamdulillah mereka udah ngerti kopi itu gimana. Jadi pas mereka udah buka usaha sendiri, mereka tahu nggak dibodohin orang lagi gitu terkait komoditi yang akan mereka gunakan. Jadi memang hilirisasinya memang kita jalankan juga dari hulu juga. Maka yang kami bilang tadi, walaupun kawan-kawan ngambil kelas barista, mereka akan dapat porsi juga terkait pengetahuan di hulu. Nah, tadi agar mereka tuh mendapatkan pengetahuan yang sedikit lengkap lah. Jadi alhamdulillah rantai pasarnya berjalan. Lebih ke sosialisasi lagi ke masyarakat. Karena kami juga sekarang mulai juga untuk agar masyarakat di daerah kampung wisata Etalase itu mulai memilah sampahnya antara yang organik dan non organik. Ya kan mereka biasanya itu kalau sampah rumah tangga disatukan terus dia langsung dibakar, tidak ada sortasi lagi di situ. Nah, kami untuk langkah awalnya itu terkait masalah limbah itu ya sosialisasinya saat ini masih untuk pemilahan sampah tadi ya, antara yang organik sama yang non-organik. Organik bisa kita jadikan turunan baru lagi, entah itu kompos, entah itu yang lain. Dan anorganik kalau misalkan masih bisa dijadikan suatu inovasi produk baru. Ya contohnya kalau yang kami ampas kopi tadi, kami jadikan briket, segala macam. Dan kompos juga, alhamdulillah masih berjalan walaupun masih dalam tahap pengembangan dari produk briket ini. Nah kalau kita masyarakat itu nggak bisa cepat-cepat, bisa langsung tak ya, karena mereka juga hidupnya lebih lama dari kita dan kita seperti anak baru lah gitu di mata mereka. Jadi memang pendekatannya harus pelan-pelan. Sama sih kalau di kota pun di daerah pendekatannya kita harus pelan-pelan. Dan segala macam itu dia akan menjadi berbayar. Ini salah satunya yang habis liburan tetap datang ke Etalase. Karena ada syarat itu, takut dibayar jadi kan. Dia habis liburan, tapi jatuh lah bukan jatuh. Lemas lah, tapi kita suruh istirahat, kita suruh istirahat. Kalau udah lupa kita lupain gitu. Nah, tapi intinya itulah untuk komitmen. Karena pendidikan hari ini tidak gratis, tapi jangan kalau gratis sebenarnya tidak gratis, dia membayar dengan kedisiplinan, karakter yang kita tumbuhkan. Itulah pendidikan berbasis kearifan lokal. Balik lagi dengan nutrisi kopi sehat tadi, akhirnya saya dengan teman-teman ini beberapa kota lain, provinsi lain, buatlah komunitas sehat dari kopi. Di dalam komunitas sehat dari kopi itu ada liver, diabetes, paru-paru, dan segala macamnya. Kalau kamu tadi berempat ini tidak ada yang ngopi, kami tidak ngopi dan segala macam. Ini mainannya nanti. Artinya misalnya alasanmu mencret, emah, asam lambung dan segala macam. Kadang kita tantang lah, tanda petik. Tetap ngopi. Kalau masih emah kamu, asam lambung kamu, mungkin kami